Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Kalista di podcast Kapita Selekta Hukum. Nah, kali ini kita mau bahas diskusi yang menarik nih bareng 4 kakak cantik dari Unpad. Silahkan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Kadista. Hai. Yang kedua ada Kasri. Halo guys. Yang ketiga ada Kak Rizky Amalia. Halo. Lalu yang terakhir ada Kak Nurul. Halo semua. Nah, pembahasan kita kali ini nih Kak, kita tuh mau bahas soal tindak pidana anak di bawah umur dan hukumannya dalam KUHP baru 2023 nih. Gitu. Nah, kita mau bahas apakah sih pengaturannya itu masih relevan nggak sih sama kehidupan di masyarakat zaman sekarang nih, khususnya kan anak-anak. Kita ngomongin anak nih ya, tapi anak itu kan cenderung berubah. Shift in the turbo. Red Turbo Ranger. Yeah. Lebih berkembang dari masa ke masa gitu. Kita mau bahas apakah sebenarnya ini masih relevan nggak sih gitu. Nah, menurut KUHP baru pasal 113 ayat 3 itu menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, kurang lebihnya ya, melakukan tindak pidana di bawah usia 14 tahun, dia tidak dapat dikenai hukuman, namun hanya dapat dikenai tindakan nih Kak gitu. Nah, sebenarnya apakah pengaturan ini itu ideal nggak sih gitu, atau gimana nih sebenarnya pasal 113 ini Kak menurut Kak Distari? Jadi pasal 113 ya tadi memang betul yang ayat 3-nya. Nah, itu emang seorang yang di bawah umur 14 tahun itu hanya bisa dikenakan tindakan. Nah, tindakan ini apa aja sih? Nah, itu dijelaskan nih dalam pasal 1-nya. Itu ada 7 tindakan yang dapat dilakukan untuk anak di bawah umur. Yang pertama itu ada pengembalian kepada orang tua atau wali. Nah, yang kedua itu ada penyerahan kepada seseorang. Nah, yang ketiga itu ada perawatan di rumah sakit jiwa. Keempat ada perawatan di lembaga sosial. Nah, yang kelima ini dia kewajiban untuk melakukan pendidikan formal atau pelatihan lah yang diadakan oleh pemerintah dan badan swasta. Terus juga ada pencabutan izin surat mengemudi. Dan terakhir itu perbaikan akibat tindak pidana. Nah, menurut saya sih tindakan ini sih lebih humanis ya, daripada harus menghukum seseorang anak yang sama kayak hukuman orang dewasa gitu. Nah, tadi kalau kata Kak Distari kan tindakannya ada banyak ya tadi Kak Iya. Nah, terus katanya lebih humanis juga nih gitu. Nah, menurut Kak Nurul pengaturannya ini benar-benar ideal nggak sih Kak buat anak-anak ya khususnya? Menurut saya penerapan ini memang ideal karena anak-anak itu masih dianggap dapat dibentuk gitu kan. Tapi tantangannya itu ada di cara penerapannya. Banyak kasus yang menunjukkan anak-anak itu terlibat dalam kejahatan yang serius. Bahkan mereka itu menjadi pelaku utamanya gitu. Jadi kalau hanya dikenakan tindakan, lantas apa efek jerak yang dapat tercapai? Benar juga sih. Ya, benar sih. Nah, tadi kalau kita udah dengar nih pendapatnya dari Kak Nurul. Nah, kalau menurut Kak Kiki, gimana nih sama pengaturannya yang kan globalisasi itu semakin berkembang nih Kak gitu. Perkembangan zaman juga tentunya anak-anak juga berubah lah gitu. Nah, menurut Kakak sebenarnya masih relevan nggak sih pengaturan ini sama perkembangan masyarakat di zaman sekarang? Kalau menurut saya sih adanya ketidaksesuaian ya. Sekarang tuh banyak kasus yang melibatkan anak di bawah umur, terutama tuh karena pengaruh lingkungan dan juga sosial media. Nah, misalnya tuh ada anak yang menjadi kurir narkoba. Kalau hanya dikenai tindakan, masyarakat bisa merasa adanya ketidakadilan yang tercapai. Itu aja sih. Aku dengar kasus nih ya kan, tadi ngomongin anak di bawah 14 tahun tuh sebenarnya udah bisa ini sebenarnya kita kenain tindakan ya, karena kita lihat kasus yang kemarin tuh yang apa tuh yang
Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi tidak menahan 3 pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan seorang siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga pelaku tidak ditahan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Polrestabes Palembang tidak menahan 3 dari 4 orang pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP karena 3 pelaku masih di bawah umur. Ketiga pelaku tidak ditahan berdasarkan permohonan pihak keluarga dan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Saat ini mereka telah dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara terkait kasus pemerkosaan disertai pembunuhan siswi SMP ini, polisi telah menahan tersangka utama, IS berusia 16 tahun. Pihak keluarga memohon kita untuk membantu menitipkan atas permintaan keluarga di panti rehabilitasi anak yang ada di OI Indramayu. Jadi yang bersangkutan atas permintaan keluarga untuk dititipkan di sana, sehingga yang bersangkutan tetap pengawasan keluarga maupun pihak kepolisian. Sementara itu, kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menyebut penanganan kasus pembunuhan dan pemerkosaan siswi SMP harus dilakukan dengan proses yang khusus. 3 dari 4 pelaku tidak dimasukkan ke dalam kasus pidana umum, tetapi dimasukkan ke dalam Lembaga Pemidanaan Khusus Anak (LPKA). Ketiga pelaku harusnya tidak langsung dikembalikan ke keluarga, tetapi harus melalui LPKA terlebih dahulu. Yang bersangkutan itu akan dimasukkan dalam LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan nanti kemudian lalu dikembalikan ke rumah sebagai satu asumsi, dengan asumsi bahwa di sanalah, di rumah lah, kemudian anak bisa mendapatkan semacam proses pembinaan yang sebenar-benarnya. Mungkin bisa saja kemudian memerintahkan para terdakwa ini kemudian dimasukkan ke dalam LPKA tadi untuk beberapa lama, lalu kemudian keluar kembali ke rumah. Jadi tidak harus langsung ke rumah, tapi dimasukkan dulu dalam LPKA tersebut, begitu. Kan ya, kalian tahu nggak sih yang itu pelakunya itu kan anak di bawah umur gitu, tapi mereka udah punya mereka sudah punya gambaran dan bahkan mereka pelaku utama gitu ya pas itu. Jadi kalau kayaknya sih memang kalau dikenai tindakan doang sih kayak kurang fair lah ya gitu, sedangkan mereka sendiri tuh penjahat gitu loh, penjahat menurut aku sih kayak gitu ya. Saya sih kurang lebih setuju sama pendapat kalian. Anak-anak itu lebih cepat dewasa secara psikologi, dan mereka mendapatkan informasi dari berbagai informasi lainnya seperti IG, Facebook, internet pun dia banyak, karena informasi lebih cepat menyebar. Mereka sebenarnya sadar dengan apa yang mereka lakukan, tapi kita tidak boleh terlalu longgar dengan aturan, tapi juga tidak boleh terlalu ketat dengan aturan tersebut, agar mereka tidak dijadikan alat untuk bahan kejahatan oleh orang lain. Mungkin gini ya, kalau terlalu longgar gitu kan nanti mereka dimanfaatin nih Kak sama penjahat-penjahat dewasa, yang mana mereka tahu hukuman anak di bawah umur kan cuma kayak gitu doang gitu. Jadi dia aja nih gue peralat nih buat jadi bandar narkoba, kurir narkoba segala macem gitu kan. Jadi kalau terlalu longgar sih nanti malah takutnya dimanfaatkan. Benar. Apalagi kan sekarang banyak banget kalau anak-anak kayak gitu, lebih dia tuh ada paksaan dari orang yang memang melakukan kejahatan itu. Saya paksa kamu dengan hal-hal mengancam lah. Nah itu kan jadi anak-anak lebih tertekan untuk hal itu, pasti mereka melakukan apa yang mereka suruh. Iya sih, karena ada juga anak-anak yang memang secara ekonomi mereka butuh uang tersebut, dan mereka gimana caranya supaya dapat uang tersebut ya Kak ya. Gitu sih. Oke, tadi aku udah denger nih pendapat dari Kak Nurul, Kak Kiki, Kak Dista, kemudian Kak Sri. Nah, sebenarnya gimana sih kita nyikapin pasal 113 ini Kak? Sebenarnya kita harus gimana sih? Menurut saya sih regulasinya ini masih ada beberapa yang perlu direvisi dan penyesuaian, karena kan untuk pembentukan undang-undang itu kan nggak bisa 1 tahun 2 tahun, kan butuh beberapa tahun. Nah apakah itu bisa sesuai apa tidaknya kan tergantung zaman juga nih. Mungkin kan tadi ya kalau dibentuknya 5 tahun yang lalu, apakah dia sesuai sama yang sekarang atau tidak, itu kan belum tentu kan. Nah terus walaupun dia udah dibuat aturan hukumnya,
Nah penerapannya di masyarakat juga kadang kan nggak sesuai juga. Menurut saya sih itu perkembangannya juga butuh pendekatan psikologis dan sosial juga sih Kak. Iya, 5 tahun yang lalu mungkin dia menyusun yang namanya undang-undang nih, dia susun nih, menurut dia oh nanti anak yang terkena tindak pidana tuh harus udahlah dikasih tindakan aja gitu, nggak perlu punishment yang kayak gimana gitu kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu, setahun 2 tahun, pikiran anak-anak tuh udah semakin berkembang, semakin sekarang ada namanya gen, kita kan Gen Z nih Kak ya gitu. Iya. Kalau sekarang kan apa ini namanya Gen Gen Alpha Alpha. gitu, dia luar biasa lah mereka gitu. Jadi lebih susah diatur, lebih susah diatur. tindakan aja. Jadi kayaknya sih kurang relevan ya sebenarnya, ya kita bilang kurang relevan dan memang perlu dikaji lagi gitu. Kita udah bahas nih bahwa perlu diadakan dikaji ulang, direvisi ulang atau segala macam ya Kak ya. Kemudian tindakan atau kira-kira punishment apa yang cocok gitu buat tindak pidana anak ini tersebut gitu. Menurut pendapat saya, hukumannya itu dapat berbentuk kombinasi. Selain tindak pembinaan, kita perlu adanya juga nih tanggung jawab yang konkret gitu. Seperti program kerja sosial. Dengan begitu anak-anak itu belajar nih bahwa ada tanggung jawab atas, maksudnya ada konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan gitu. Iya karena mungkin di dalam pembinaan itu tadi dia dipaksa untuk kerja sosial gitu ya, mau nggak Iya, mau gitu kan. iya. Jadi ketika dia melakukan tindakan ya di situ dipaksa kerja, jadi dia mikir lagi kalau saya balik lagi ke sini Melakukan gitu. tindakan itu ya dia akan melakukan itu lagi. Iya gitu. Kemudian sebenarnya itu tadi juga nggak masalah sih Kak, karena nanti dia juga ketika keluar dari situ dia ada keterampilan nih. Betul, gitu. sekali. Akan satu step lebih maju daripada teman-temannya yang lain. Walaupun dia udah dicap, pasti dicap sama orang di luar itu bahwa ini anak udah melakukan tindak pidana gitu. Tapi ya nggak masalah, cuman ada sisi positifnya. Oh, untuk yang tadi itu konsekuensi karena dia udah kayak gitu ya, udah melakukan tindak pidana tersebut. Tapi ketika dia keluar dari pemulihan tadi itu dia satu step malah lebih maju daripada orang-orang yang lain karena dia sudah punya keterampilan gitu. Itu saya ingin menambahkan bahwa harusnya ada edukasi mengenai hukum sejak dini di sekolah-sekolah, karena banyak sekali anak-anak yang tidak tahu bahwa tindakan mereka itu sebenarnya melanggar hukum. Oh iya, karena buat baca buku aja mereka malas nih Iya, kan gitu. iya, Sebenarnya iya. kan tinggal dari Instagram atau Iya, apa tuh betul. sebenarnya Kominfo sekarang ada Iya, Komdigi ya, malah iya. namanya kan jadi ganti itu Komdigi. Dia tinggal bikin edukasi aja nih, disebarin lewat Iya. Instagram segala macem biar anak-anak tuh biar tahu Iya. terkait ada tindak pidana hukum, terus akibatnya Iya. kayak gitu sih paling kan. Tapi menurut saya sih harusnya sejak dini dari keluarga terdekat dulu lah dikasih tahu nih kalau ini salah atau ini benar gitu sih. Iya, karena pendidikan pertama anak itu di rumah sih ya, Iya, kuncinya benar itu di juga. rumah. Iya. Jadi kalau kadang di sekolah udah dikasih edukasi, kita juga sebagai tenaga pendidik atau Iya. kita juga udah bikin edukasi juga, tapi di rumahnya kadang Nggak dikasih. kurang Iya. gitu. Jadi ya pasti pondasinya juga nggak kuat. Iya, gitu. Benar-benar. Dan harus, nah benar sih, peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting. Nah jika hanya mengandalkan hukum tanpa adanya dukungan lingkungan, sulit ya untuk benar-benar mengubah perilaku anak-anak yang bermasalah tersebut. Bener banget. Berarti emang harus ada dukungan lah dari semua Iya. sisi lah, dari Iya. semua pihak lah Ada pokoknya orang ya. tua, Dari kemudian lingkungan, lingkungannya, sekolah. sekolah gitu. Di samping itu ya ya hukum tadi. Iya. gitu. Iya, benar-benar. Diskusi yang sangat menarik ya tadi yang kita udah dengar dari kakak-kakaknya tadi, bahwa sebenarnya undang-undang yang terkait dengan tindak pidana anak ini tuh memiliki niatnya baik gitu, cuma ada tantangan dalam penerapannya gitu. Nah kemudian perlu juga ada regulasi dan inovasi yang baru gitu, karena zaman itu kan seiring bertambahnya waktu berkembang gitu, globalisasi juga berkembang gitu. Jadi agar pengaturan ini tuh lebih relevan lagi nih sama kehidupan masyarakat sekarang, khususnya anak-anak gitu. Nah, aku mau ucapin banyak terima kasih nih Kak buat kakak-kakak yang udah dateng nih ke podcast aku. Mudah-mudahan nanti informasi dan ilmu kita bermanfaat lah buat buat semuanya. Kemudian buat khusus adik-adik gitu, jangan ngelakuin tindakan yang aneh-aneh deh, pokoknya jangan ya deh, pokoknya jangan ya, nggak boleh kayak gitu karena nanti ya tahu sendiri deh akibatnya tadi. Konsekuensinya. Iya. Benar. Gitu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa di podcast berikutnya.
Pasal 113 ayat 3 KUHP baru 2023 memiliki tujuan utama nih untuk melindungi anak di bawah umur dari proses hukum pidana yang terlalu berat. Sebagai gantinya, mereka dikenai tindakan yang lebih bersifat rehabilitatif seperti pembinaan di lembaga sosial atau pengawasan oleh orang tua. Nah, hal ini mencerminkan bahwa pendekatan humanis dalam sistem peradilan anak di Indonesia nih. Namun, penerapan pasal ini membutuhkan kesiapan dari lembaga yang terkait, seperti lembaga pembinaan sosial yang tadi, dan yang pasti sistem pengawasan orang tua ini yang paling utama. Nah, jika fasilitas dan mekanisme pengawasan ini tidak memadai, tujuan utama dari aturan ini akan sulit tercapai pastinya. Nah, nanti pasti anak yang bermasalah mungkin hanya kembali ke lingkungan awal yang sama tanpa ada perubahan yang signifikan. Nah, selain itu, relevansi aturan ini juga patut dipertanyakan. Karena di era modern seperti ini, anak-anak cenderung lebih cepat dewasa nih secara psikologis. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh teknologi atau paparan teknologi, di mana internet udah mudah diakseskan untuk sekarang, apalagi anak-anak. Nah, dalam beberapa kasus, mereka dengan sadar dengan konsekuensi tindakan mereka, namun mereka tetap ngelakuin gitu. Nah, hal ini bisa menjadi argumen bahwa pendekatan pidana ringan bisa dipertimbangkan dalam situasi tertentu. Untuk kedepannya perlu ada evaluasi secara menyeluruh terhadap pasal ini, karena kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 akan diberlakukan pada tahun 2026 ya. Nah, dalam sistem hukum ini juga harus fleksibel tentunya, dan harus menjaga keseimbangan antara rehabilitasi dan efek jerahnya. Oleh karena itu, peran kita, masyarakat, dan orang tua itu sangat penting untuk mendukung pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum ini. Nah, oleh karena itu, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan peradilan pidana anak ini dapat berjalan secara efektif. Nah, anak-anak ini sebagai generasi penerus bangsa kan harus diberi kesempatan kedua, namun tetap dengan tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Jadi dalam pasal 113 ayat 3 KUHP tahun 2023 ini memberikan pendekatan yang humanis terhadap anak-anak, terutama anak di bawah umur. Nah, pendekatan ini tuh sangat penting. Kenapa sih pendekatan ini tuh sangat penting? Ya karena untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak yang masih berada dalam fase pertumbuhannya. Namun aturan ini tuh harus dipandang secara kritis, terutama dalam konteks keadilan bagi para korbannya. Tantangan dalam implementasi pasal ini adalah memastikan bahwa tindakan pembinaan bagi anak-anak di bawah umur itu benar-benar efektif. Nah, anak yang terlibat dalam kejahatan berat seperti pencurian terorganisasi atau pengedar narkoba itu memerlukan penanganan yang lebih mendalam. Kenapa sih memerlukan penanganan yang lebih mendalam? Ya karena kalau hanya memberikan tindakan tanpa adanya penegakan hukum tambahan bisa dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi para korbannya. Di sisi lain, rehabilitasi itu tetap menjadi tujuan yang utama dan yang harus diutamakan dengan memberikan edukasi dan pendampingan terhadap anak-anak. Anak-anak akan lebih mudah untuk diberitahu dan diarahkan ke arah yang benar. Diberikan edukasi tentang mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Nah, namun efektivitas rehabilitasi ini sangat bergantung nih kepada peran orang tua dan lingkungan sosial yang positif, dan juga pastinya ketersediaan fasilitasi rehabilitasi yang sangat memadai. Jadi untuk masa depan hukum anak di Indonesia itu memerlukan kombinasi pendekatan, tidak hanya tindakan pembinaan. Nah, rehabilitasi itu juga harus didampingi dan dibantu oleh lingkungan yang positif. Kenapa? Karena hal ini untuk mencegah pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Selanjutnya, program kerja sosial atau bentuk tanggung jawab lainnya itu bisa juga menjadi solusi untuk memberikan efek jerah dan pembelajaran kepada anak-anak di bawah umur.
Dalam pasal 113 ayat 3 KUHP baru 2023 memiliki niat baik dalam melindungi anak di bawah umur dari hukuman pidana yang berlebihan. Namun, tantangannya adalah bagaimana aturan ini diterapkan secara efektif dan relevan di tengah realitas modern. Anak-anak masa kini seringkali sudah memahami konsekuensi dari tindakan mereka, terutama yang terlibat dalam kejahatan berat. Nah, relevansi pasal ini menjadi isu penting karena adanya kecenderungan meningkatnya keterlibatan anak dalam kejahatan terorganisasi. Hal ini dapat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku dewasa untuk mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Dalam konteks ini, sistem hukum harus bisa memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak, sekaligus memastikan bahwa kejahatan tidak berulang. Selain itu, penanganan anak yang melakukan pelanggaran hukum memerlukan pendekatan multidisiplin. Lalu, peran psikolog, pendidikan, dan lembaga sosial juga sangat penting untuk memberikan solusi yang komprehensif. Nah, dengan pendekatan ini, anak tidak hanya sekedar dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan sosialisasi aturan ini ke masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang belum memahami bagaimana sih sistem peradilan pidana anak ini bekerja. Nah, karena itu, hal ini dapat menimbulkan salah persepsi tentang kelemahan hukum. Padahal, aturan ini bertujuan untuk rehabilitasi dan perlindungan anak. Nah, jadi kesimpulannya, dalam pasal 113 ayat 3 KUHP baru 2023 ini harus dilengkapi dengan penanganan yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Pendekatan yang lebih fleksibel dan terintegrasi dapat memastikan aturan ini berjalan sesuai dengan tujuan utamanya. Pasal 113 ayat 3 KUHP baru tahun 2023 menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kejahatan. Namun, efektivitasnya pasal ini sangat bergantung pada bagaimana ia diterapkan di lapangan. Di era yang sangat modern, banyak kasus di mana anak-anak telah menjadi pelaku utama terhadap kejahatan serius. Pendekatan humanis yang ditawarkan pasal ini tentu patut diapresiasi. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa efek jera sangat penting untuk mencegah pengulangan kejahatan. Anak yang melakukan kejahatan berat seharusnya menerima tanggung jawab yang setara dengan tingkat kesalahannya, meski dalam bentuk yang ringan dibandingkan orang dewasa. Lingkungan sosial juga menjadi peran besar dalam pembentukan karakter anak. Jika sistem pembinaan dan rehabilitas tidak melibatkan perbaikan lingkungan sosial anak, maka usaha umum untuk melindungi mereka hanya bersifat sementara. Lingkungan yang buruk bisa menjadi pemicu utama anak kembali melakukan kejahatan. Perlu ada revisi terhadap pasal ini, atau setidaknya pendomannya, pelaksanaannya diperjelas. Misalnya, usia anak yang dapat dikenakan tindakan tertentu harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi dan sosial anak-anak masa kini. Selain itu, pendekatan preventif seperti edukasi di sekolah-sekolah harus diperkuat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pasal 113 ayat 3 KUHP baru tahun 2023 bisa menjadi dasar yang baik untuk sistem peradilan anak di Indonesia. Namun, tanpa adanya penyesuaian dan pelaksanaan yang sesuai, pasal ini berpotensi tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dibutuhkan sinergi antara pemerintahan, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk mencapai keadilan yang holistik.